Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, semuanya yang berada di mana saja. Saya Yusril Effendi melalui channel Yusril Effendi, yaitu menyampaikan beberapa hal. Sebelum saya menyampaikan terlebih dahulu, saudara, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita bersama sehingga Anda masih dapat mengikuti channel Yusril Effendi ini. Di belakang dari itu salawat beriringan salam, marilah sama-sama kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan kebenaran di muka bumi ini, kebatilan di muka bumi ini, yaitu memperjuangkan kebenaran yang telah mengangkat kita dari kejahilan, dari kebodohan, dari kegelapan menjadi terang benderang seperti saat ini. Saudara-saudara, para netizen yang kami hormati, baru-baru ini Rabu yaitu 27 Rajab kita memperingati yaitu Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara. Ya, kita bicara masalah Isra dan Mi'raj, di mana pada saat itu diadakan libur bersama, saudara. Dan kebetulan memang tepat hari libur, bukan libur bersama. Kalau pemerintah tetap libur ya hari Sabtu dan Minggu, saudara. Tapi kalender diberi warna merah, itu pertanda libur secara nasional, saudara. Dan sekolah maksudnya itu tutup saat itu. Kita tidak mengkaji berbondong-bondongnya kita meliburkan, berbondong-bondongnya kita mengistirahatkan semua aktivitas untuk mengingat Isra dan Mi'raj itu kan. Tapi kita ambil inti dari Isra dan Mi'raj itu, saudara. Apa itu Isra dan Mi'raj? Apa? Itu perlu kita renungkan. Apa inti Isra dan Mi'raj? Gitu, saudara. Intinya adalah, saudara, yaitu menjemput perintah salat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jadi perintah salat itu langsung Allah berikan ke Nabi Muhammad. Langsung Allah yang memberikan. Bukan melalui apa-apa. Jadi gitu. Dia langsung menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu ada beberapa himbauan baik dari Al-Quran, as-salatu imanuddin, salat itu tiang agama. Apa meaning atau arti dari kata ini? Salat itu tiang agama. Kita tinjau itu salat. Dalam salat ada beberapa aturan dan rukun-rukunnya, saudara. Salah satunya adalah rukunnya berwudu. Apa itu berwudu? Berwudu adalah menghabiskan hadas kecil dan hadas besar di hadas besar dan kecil di tubuh kita. Apa itu hadas? Kotoran, saudara. Kotor. Jadi dibersihkan, baik kotoran besar maupun kotoran kecil. Dibersihkan melalui berwudu. Jadi di sini kita dibersihkan dulu, baru bersih, baru salat. Gitu, saudara. Nah, betapa besarnya pemikiran suruh Allah untuk menjaga kebersihan kita. Allah menyuruh melalui salat ini, kebersihan kita harus dijaga. Jadi bersih terlebih dahulu, saudara. Kita bersih terlebih dahulu. Wajarkan, harus. Tanpa bersih itu
dekade tahun-tahun 2 tahun kemarin, setahun kemarin, 2 tahun kemarin itu terjadi COVID-19. Ingat saudara, apa sebab dari COVID-19? Kita tidak menjaga kebersihan, itu aja. Nah, itu COVID-19 itu karena tidak terjaga kebersihan kita. Itu utama. Penularan penyakit itu akan terapakan itu kalau kita menjaga kebersihan, penyakit itu akan takut tidak akan bisa hinggap kepada atau singgah kepada tubuh kita. Jadi yang utama adalah kebersihan. Itu ajaran sholat, saudara. Setelah kita bersih, kita baru pelaksanaan. Berdiri tegak, saudara. Niat dan berdiri tegak. Tegak kita. Kokoh. Berdiri. Dengan melafalkan takbir sambil mengangkat kedua tangan ke atas. Allahu Akbar. Di sini Allah mendengar. Wah, betapa banyaknya umat ini telah memuja saya dengan kekokohan. Di samping itu, setelah mengatakan kita tegak berdiri mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kekuatan-kekuatan yang lain itu di luar kemampuan Allah. Jadi jangan takut kita tidak boleh takut dengan kekuatan apapun selain dari Allah. Itu saudara. Berapa kali kita mengucapkan itu? Gerak-gerik kita setelah tegak, kita ruku. Kita ruku, saudara. Baca Allahu Akbar juga. Allah besar, kita ruku. Kita menandakan Allah itu besar, kita ruku. Allah lagi. Doa lagi. Setiap gerakan itu setelah kita mengatakan Allah, kita berdoa kepada Allah, saudara. Kita berdoa. Jadi semua isinya itu tetap permohonan kepada Allah dan pemujaan kepada Allah dalam salat. Beruntunglah kita orang Islam diwajibkan oleh Allah untuk salat. Itu saudara. Jadi salat itu adalah tiang agama. Siapa yang tidak mengerjakan salat berarti apa? Anda ajalah yang meneruskan tiang agama. Anda dianjurkan berdoa kok. Anda dianjurkan memuja Allah selain daripada Allah, tidak usah dipuja. Kalau ada yang dipuja selain Allah berarti kita sudah syirik. Gitu loh. Setelah berdiri kita sujud. Coba lihat posisi sujud kita, kepala di bawah sekali. Tinggi kepala yang paling rendah. Kita begitu rendah, merendahkan diri, jangan kesombongan. Merendahkan diri, kita masih berdoa. Kata para alim ulama dan hadis-hadis dan bahwa salat itu adalah tiang agama. Kalau tidak ada salat, ibadah kita yang lain tidak akan diterima oleh Allah. Jadi dengan arti kata kunci ibadah, kunci amalan kita adalah salat. Jadi oleh karena itu himbauan saya kepada saudara-saudara siapa saja yang bersaudara dengan saya, innamal mu'minuna ikhwah, mari kita laksanakan salat. Kalau tak bisa kita kerjakan berjamaah di masjid. Kita tiru imam. Setelah salat kita bicarakan, kita pelajari di masjid. Masjid siap kali. Umat-umat semuanya siap untuk melayani Anda. Mari kita saling belajar di masjid. Itu saudara. Akhirnya kita menguasai. Akhirnya kita dapat melaksanakan salat dengan baik, saudara. Jadi mari melalui media sosial ini, mari kita saling menasihati dengan kata-kata, dengan kalimat. Jangan kita mengatakan suatu ketika ada teman, ada kawan mengatakan,
katanya gini, malah orang salat itu masuk neraka. Dia gantung orang salat itu masuk neraka. Suatu kalimat dia dengar. Jangan itu yang kita tonjolkan. Masuk nerakanya gimana kalau membunuh orang. Ya kan? Walaupun salat kita bunuh orang ya neraka lah. Bisa hukumnya itu. Gitu saudara. Tapi jangan kita tonjolkan itu. Kita berdakwah dengan itu. Berdalih dengan itu. Saya baik, saya bagus kok, saya baik. Saya sering bantu orang. Saya tidak berbuat jahat. Salah ada. Diam. Jadi berbuat baik tanpa salat, memangnya Anda akan masuk surga? Belum tentu, karena salat itu tiang agama. Bukan hanya berbuat baik saja. Bukan hanya mengakuan bahwa Allah itu ada. Bukan hanya pengakuan saja. Ingat, kenapa setan itu dilaknat oleh Allah? Kenapa? Karena disuruh Allah, setelah Allah menciptakan Nabi Muhammad manusia, setelah diciptakan Allah disuruh sujud kepada manusia, mereka malah ingkar. Hanya itu aja. Setan mengakui Allah kok, tapi ingkar. Itu saudara. Saya tidak mengatakan Anda setan, maaf, bukan. Kalau selagi kita tidak mengingkari Allah, berarti kita umatnya. Itu aja. Kalau kita mengingkari Allah, berarti kita bukan umatnya. Itu aja. Nah itu. Wa ma kalatul jinna wa isa liyakbudun, kata Allah. Telah tak kujadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepada Allah. Nah itu. Jadi Allah itu menciptakan kita hanya untuk menyembah kepada kita. Sekian dulu saudara, ilmu saya melalui channel ini sangat sedikit. Saya kira sampai di sini, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.